Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Ganjil Misteri, saya Kiai Kurdi mau memprediksi atau meramal akhir tahun ini, tahun 2024 dan awal 2025. Sebetulnya masalah bencana alam atau tanda-tanda bencana bukan mundur atau bukan maju. Setiap pergantian tahun ataupun di akhir tahun, awal tahun pasti akan ada perubahan. Sebagaimana perubahan antara siang dan malam, itu perubahannya ada di waktu sore atau senja. Makanya banyak sebagian besar pada saat menjelang maghrib suruh tutup pintu, karena di jam-jam tersebut ada yang namanya waktu sengkolo atau waktu yang kurang baik. Makanya tandanya biasanya di banyak binatang yang namanya samber mata yang sering masuk ke mata itu kalau di hari. Nah, tahun sama. Tahun ini di akhir ini insya Allah dalam keadaan yang damai, tenang. Untuk alam pun sama, dalam keadaan yang damai. Karena alam itu ngikutin denyut nadi kehidupan, pola pikir manusia itu sendiri. Tingkah laku manusia dalam bertindak, dalam berucap itu akan membawa dampak ke alam itu sendiri. Ya, misalkan tatkala orang yang bertindak tidak sebagaimana mestinya atau bertindak yang merugikan ya dirinya sendiri maupun merugikan orang lain, itu pasti akan berdampak pada alam. Ya, jadi intinya dalam hidup itu harus seimbang, harus selaras. Ya, sekali lagi di akhir tahun ini insya Allah untuk bencana alam yang sifatnya unsur air atau angin dan tanah serta api minim. Di awal tahun pun sama. Dan insya Allah akan sampai ke depan, apalagi tahun kemarin itu dalam Suryo Sengkolo 2024 itu kan catur, percaturan, isinya bermain atau permainan. Karena di awal huruf di akhirin huruf 4 angka 4 itu lambangnya catur. Secara mistis tetap ada, artinya bahwa mistis atau tentang kegaiban atau yang di luar kasat mata, kalau dilihat dari tanda atau dari adat tahun itu pengaruh juga di dalam kehidupan nyata atau kehidupan kasat nyata, kasat mata. Contoh misalnya begini, tatkala orang bilang saya sakit, saya susah, itu bisa mengalami susah atau sakit. Sehingga dalam hidup ini ya hidup bagaimana melaksanakan konsep kita sebagai manusia, yang penting bagaimana berdharma atau berbakti kepada sesamanya, hormat kepada yang lebih tua, baik kepada siapapun. Yang kedua adalah mendoakan para pemimpin-pemimpinnya biar bertindak yang selaras atau yang seimbang. Sehingga nanti alam mistik pun akan ngikutin itu. Jadi semua itu bermuara dari kehidupan manusia itu sendiri. Insya Allah tidak ada. Kalaupun misalnya ada, itu hal yang biasa. Pergantian tahun atau katakanlah
dari 2024 sampai pindah ke 2025, di mana 25 itu diakhirin ada angka 5, itu namanya panca. Nah, yang mengandung unsur 5 itu di antara disebut panca bahaya. Panca itu 5 sumber bahaya. Bisa bahaya dari api, bisa bahaya dari angin, bisa dari tanah, bisa dari air, dan ruang itu sendiri. Langit lah, ruang. Itu yang namanya apa? Di dalam bahasa yang lain namanya adalah buta kala atau alam berwaktu. Ya, alam berwaktu atau buta kala atau dikatakan panca maha buta. Inilah alam semesta. Insya Allah alam ini tetap akan membaik, akan selaras seiring dengan perjalanan para spiritual atau para pemimpin negeri yang mulai pada baik. Insya Allah kan ngikutin. Jadi bagaimana pemikir-pemikir atau para pemikir atau para putra bangsa lah, atau katakanlah manusia dalam berpikir positif, sama positif. Tatkala kita berpikir atau apalagi wah ini nanti akan ada seperti ini, ya bisa terjadi. Makanya jangan mendahului, jangan melangkain. Ya kita positif saja. Yang penting kita hidup berdharma baik kepada sesamanya, nyembah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing, hormat kepada semua orang, dan ikut menjaga lingkungan, itu yang akan lebih aman. Kalau saya lihat prediksi saya tidak ada. Kalaupun ada, misalkan ada gunung mau meletus, itu biasanya kan ada binatang yang di hutan pada keluar atau pada panik, itu seperti itu. Atau misalnya dari laut, misalnya ikan-ikan bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak selamanya juga begitu. Insya Allah nih 2025 ini, karena semua panca bahaya itu akan sirna, atau sirna itu akan hilang, akan bisa teratasi. Gak ada. Jadi kecelakaan paling kecil-kecil sih ada ya. Kecil misalnya sifatnya ya biasa karena mungkin ngantuk, lelah atau macet, itu ada. Tapi yang sifatnya besar tidak ada. Tatkala kita mau bepergian, kuncinya adalah doa. Tatkala kita doa, itu udah connect kepada sang pengendali atau sang pengendali dimanapun, itu tetap akan dikendalikan atau akan yang mestinya kita jatuh jadi tidak jatuh. Jadi kembali diri kita juga tatkala membawa kendaraan atau apa ya harus benar-benar prima atau sehat. Kadangkala badan sehat prima, tapi kalau kendaraan yang dibawa nggak sehat ya bisa merugikan orang lain. Makanya bagaimana kita selamat untuk diri dan selamat untuk orang lain. Jadi bagi yang mau liburan, bepergian dan kemana-mana, penting jangan lupa berdoa. Ya, untuk wabah penyakit yang serius tidak ada. Justru wabahnya nanti banyak orang yang sakit pikiran. Jadi bingung, ngambil keputusan bingung. Cara mau bertindak apa juga bingung. Ini penyakit di 2025. Banyak orang yang tadinya di atas biar jatuh, banyak orang yang itu penyakitnya. Dia sifatnya berasal dari alam, enggak, ya dari alamnya sendiri yang menghukum dirinya sendiri karena yang kemarin-kemarin telah berbuat apa. Dan itu nanti di puncaknya nanti di 2025 banyak orang yang tadi kalau bahasa sekarang bilang sakit stres, kalau saya bilang sakit ya tadi pikiran. Nah, tatkala pikiran terganggu, otomatis banyak yang sakit raga atau katalah entah stroke, entah apa dan sebagainya. Makanya harus dari sekarang bagi yang tahun 2024 berbuat apa
segera langsung kembali ke asalnya, berbuat yang baik sebagaimana manusia. Karena nanti di 2025 itu bisa ditegur atau dihukum atau kena bendu kalau dalam bahasa Jawa. Nah, itu yang dibilang tadi banyak sakit bingung atau sakit stres itu. Tapi bab masalah pengangguran banyak karena umumnya banyak kan orang kita males saja. Banyak kan males. Karena selalu pada saat sudah studi atau sekolah atau udah merasa ini, wah saya harus begini, saya masuk ini, saya masuk ini, saya ini. Sebenarnya negara kalau saya lihat sudah memfasilitasi. Memang tergantung dari gerak kita sebagai rakyat yang jangan gampang nyadong atau gampang mengharap bantuan. Karena orang-orang sekarang banyak dimanja sebetulnya, jadi ada kurang kreatif. Yang kreatif kebablasan, ada yang kreatif kebablasan. Ya, tapi intinya bahwa pengangguran bukan karena negara atau apa yang salah, tapi dari seorang tersebut. Yang perlu diwaspadai tadi, tatkala orang sedang bingung, orang sedang stres, orang sedang apa, itu kan nanti akan bikin masalah, kan gitu. Nah, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana kita sebagai orang yang beragama atau kita sebagai orang timur, posisi kita ya tetap tenang, bahwa kita sebagai seorang kawulo ya jadilah kawulo yang baik atau rakyat yang baik. Rakyat yang penuh selalu mendoakan pimpinannya, terlepas pimpinannya bagaimana, penting doakan yang baik. Biarpun Bang dalam untuk ini kan tadi banyak pos-pos yang baru yang di ini, tapi nanti akan ada perampingan, tetap ada. Ya perampingan itu nanti bukannya sekarang kan orang gemuk namanya, jadi banyak jabatan-jabatan yang dikawal beberapa orang kan gitu. Dulu kan misalkan cuma berapa di kabinet misalkan atau di apa, sekarang banyak itu. Itu sebetulnya ibarat orang itu gemuk. Nah, orang gemuk kan pasti larinya berat. Nah, kalau agak keramping larinya kenceng. Nah, tapi nanti seleksi alam. Ya, alam yang akan menyeleksi. Bagaimana kita berbuat hari ini, nanti di hari esok kita pasti akan panen. Ya kalau masalah itu kan dari tahun dulu sampai tahun ke depan, sampai tahun kapanpun tetap ada. Mau di kalangan khususnya di artis atau aktor atau di selebriti lah. Kan tapi kan ada yang model misalkan mau kekerasan misalkan ada perselingkuhan, tapi intinya gini bahwa semua itu di tahun kapanpun pasti ada seperti itu, selagi orang hanya mau senang sesaat, nikmat sesaat, pasti akan seperti itu. Hanya pengen dikenal misalkan, hanya pengen biar wah, pasti nggak akan langgeng. Itu mungkin kadang-kala kan tidak diberitakan di media, sebenarnya banyak yang dan nanti 2025 itu juga hukuman untuk para sandiwara atau yang bikin sandiwara. Ya hukumannya bisa pada sakit, bisa tutup, bisa atau yang sing model-model itu banyak yang tutup nanti. Tutup ya seperti misalkan kalangan inilah artis banyak yang jatuh nanti secara ekonominya karena nggak ada yang ngajak kerja atau nggak ada itu banyak.
Itu nggak bisa karena itu haknya Tuhan atau haknya Allah. Kita nggak bisa nanti si A ini enggak, karena tatkala kita mengurusi si A nanti akan berpulang, bisa kita yang duluan bisa. Itu makanya nggak boleh ramal-ramal si A ini nanti ini. Kadang-kadang ada yang diakuin begitu, oh ya bener tuh ramalannya si A dulu, pantesan dia ngeramal ini bla bla bla. Itu padahal tatkala meramal kematian seorang, hukumannya bisa yang ngeramal dulu yang ini. Makanya kita nggak boleh ngeramal yang jelek-jelek. Ya, untuk pemirsa Ganjil Misteri, pesan dari saya atau ini hanya cuma prediksi atau ramalan, tapi tetap untuk para pemirsa Ganjil Misteri tetap harus tenang, waspada, berdoa, dan apabila mau bepergian semua sarana dan prasarana udah disiapkan, sehat, dirinya sehat. Tatkala terjadi sesuatu, nah itu baru tawakal kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi dikatakan kalau jangan belum bertempur sudah pasrah. Nah, harus disiapkan semua. Jadi jangan sampai gampang menyalahkan, wah ini ada setan, ini ada yang ganggu, ini ada ini. Bahwa kita tatkala ada menimpa kita karena kehendak Allah juga, dikarenakan karena kita mungkin pernah berbuat apa dan bertindak apa dan sebagainya.